Shalom, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya, Pendeta Yohan Purwanto dari GKJ Kiara Condong di dalam Wednesday Morning Spirit. Kali ini 29 September 2021 dengan tema Ketekunan yang sungguh berguna. Mari kita awali dengan menyanyikan bersama Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kembali kami akan menerima terang firman-Mu. Engkau yang membuka hati, pikiran, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah ketekunan yang sungguh berguna. Dengan dasar ayat di dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji
menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara kekasih Kristus, seringkali kita berjumpa dengan kekecewaan. Di satu sisi, orang begitu tekun, tetapi di satu sisi yang lain, orang tersebut juga merasakan kecewa. Tekun itu berarti rajin. Oleh sebab itu, yang namanya tekun tentu adalah sesuatu yang baik. Hanya saja, tidak semua ujung-ujungnya itu membahagiakan, menjadi berkat. Seperti tema kita, ketekunan yang sungguh berguna. Ketekunan yang seperti apa? Misalnya, ketika berpelayanan di gereja, ada seorang yang begitu tekun terlibat di dalam anggota majelis, panitia, tim, mengajar. Di semua lini dia terlibat di dalam pelayanan. Tapi pada titik tertentu kemudian dia merasa bahwa ketekunannya itu sia-sia. Apa sih yang aku dapatkan? Ternyata hidup ya hanya seperti ini saja. Di gereja ya begitu-begitu terus, merasa sia-sia. Ada juga seorang pelajar, seorang mahasiswa yang tekun sekali belajar, mengerjakan tugas. Tetapi ujung-ujungnya pun dia kemudian juga kecewa. Apa artinya ini semua? Nilainya sama dengan yang lain. Banyak orang yang tidak setekun dia, tetapi hanya mendapatkan nilai A, sama nilainya. Lulus, sama-sama lulus. Ngapain kalau begitu saya harus setekun ini? Harus melakukan semuanya dengan sedemikian rupa, tetapi hasilnya sama. Bekerja juga gak jauh beda, gajinya sama. Berbicara dengan masalah gaji, ini juga belum lama. Ada yang menyampaikan, bercerita. Seorang karyawan yang begitu tekun, begitu rajin, perasaannya begitu terpukul. Kenapa dia terpukul? Karena dia merasa tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan. Dia tekun, rajin, disiplin, tepat waktu. Semua pekerjaan dilakukan selesai tepat pada waktunya dengan baik. Tapi gajinya sama, perlakuannya sama, jabatannya sama. Lalu kemudian dia merasa, apa gunanya ini semua? Apa gunanya ini semua aku lakukan? Ketekunan kok dirasa sia-sia. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda merasakan perasaan yang seperti itu, firman Tuhan saat ini sangat menarik bagi kita. Ketekunan yang sungguh berguna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca ayat ini sebenarnya sungguh menyadarkan kita. Kita tidak perlu kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita melihat bahwa ketekunan itu harus ada hasil yang sepadan, yang kita rasakan untuk kita. Harus ada keuntungan.
Tapi firman Tuhan pada saat ini lebih menekankan bahwa dampak dari ketekunan itu adalah kualitas pribadi kita yang berkembang. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini berarti adalah peningkatan kualitas pribadi. Ketekunan sama sekali tidak pernah merugikan kita. Kalau kita merasa rugi, itu karena bagaimana kita melihat, bagaimana ketekunan itu harus mendatangkan keuntungan untuk kita. Padahal pasti keuntungan itu kita dapatkan, tetapi bukan keuntungan semata-mata gajinya meningkat, kemudian lebih hebat dibandingkan orang lain. Tuhan tahu bahwa Anda lebih hebat. Yang utama adalah kualitas kepribadian kita yang berubah, yang meningkat. Kita harus sadari itu. Oleh sebab itu, kita nggak akan pernah kecewa. Justru kita semakin berbahagia ketika kita boleh menjadi orang yang semakin rajin, semakin tekun, semakin berguna. Oleh sebab itu di dalam bacaan kita dikatakan bermegah. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Apalagi ini dikaitkan dengan syukur kita kepada Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sesali, tidak perlu kita kemudian merasa tidak berguna. Justru kita semakin berguna. Jika kita melakukan itu, sungguh ketekunan kita akan sangat berguna, terutama adalah untuk kita dan kemudian untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Hari ini Engkau ajar kami tentang ketekunan. Tidak perlu kecewa. Ketekunan itu hasilnya juga untuk kami kok. Untuk kualitas pribadi kami yang boleh semakin baik. Kami menyerahkan aktivitas kami, bekerja, untuk rumah tangga, pelayanan di gereja, semuanya dalam penyertaan-Mu. Bangsa dan negara kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.